Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kita kali ini masih akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Sebelumnya, pada sistem pertidaksamaan dua variabel sudah Ibu bagi untuk pertidaksamaan dua variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk materi kemarin, sudah kita pelajari tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk selanjutnya, akan kita pelajari tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Langsung saja ke pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu ada contohnya seperti ini. Yang pertama, ada x kuadrat ditambah y kuadrat lebih dari 6. Kemudian B ada x kuadrat dikurangi y kuadrat ditambah 2x dikurangi y kurang dari 0. Kemudian ada y kurang dari sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Yang dia ada x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya ke bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya ada y kurang dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Y lebih dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Y kurang dari sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Y lebih dari sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, A, B, dan C itu anggota bilangan real. A dan B ini dinamakan koefisien, kemudian C dinamakan konstanta. Langsung saja ke menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pada menentukan penyelesaian ini, masih sama seperti pertemuan sebelumnya, akan dicari daerah penyelesaiannya. Langsung saja, Ibu ada contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel y kurang dari minus x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Langkah pertama itu menggambar sketsa grafik dari y sama dengan minus x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Yang pertama, cara menggambarnya itu menentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Karena grafik dengan sumbu x itu berarti nilai y-nya harus sama dengan 0. Karena y sama dengan 0, berarti kita misalkan minus x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang agar lebih mudah untuk memfaktorkannya, kita kali dengan minus 1. Berarti x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kita cari faktornya. Ingat ya, mencari faktor seperti pada materi-materi sebelumnya. Sini x dan sini x. Kita cari bilangan yang jika dikali itu minus 3, tetapi di jumlah minus 2. Berarti ada bilangan plus 1 dan minus 3. Sekarang kita peroleh x plus 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan minus 1 atau x sama dengan 3. Berarti untuk titik potong, karena nilai y sama dengan 0, berarti kita peroleh minus 1, y-nya 0, berarti 0. Dan yang kedua ada 3, berarti 3, y-nya masih 0, berarti 0. Jadi, grafik memotong sumbu x di titik minus 1,0 dan 3,0. Selanjutnya, grafik memotong sumbu x di titik minus 1,0 dan 3,0. Kita cari minus 1,0. Minus 1,0 di sini. Kita beri nama A. Kemudian 3,0. 3,0 berada di sini. Ini kita beri nama B. Ini A grafik. Ini memotong sumbu X. Jika digambar akan seperti ini. Nah, sini A dan sini B.
Lanjut, selanjutnya akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, jika titik potong grafik memotong sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0. Kita tulis persamaannya tadi, minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan Y. Berarti X-nya kita ganti 0. Jadi, minus 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan Y. 0 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan Y. Y sama dengan 3. Nah, untuk titik potongnya, karena Y bernilai 3 dan X-nya 0, berarti 0,3. Jadi, grafik memotong sumbu Y di titik 0,3. Sekarang kita gambar grafik memotong sumbu Y di titik 0,3. 0,3 berada di sini. Kita beri nama C. Sekarang kita lihat jika digambar akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, menentukan titik puncak grafik P, Q. Titik puncak grafik Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah By ditambah C adalah P, Q dengan P sama dengan minus B per 2A dan Q sama dengan Fp. Sebelumnya kita tulis nilai Y-nya. Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Berarti, jika disamakan dengan ini, nilai A-nya itu minus 1, dan nilai B-nya, kita ambil di sini berarti 2. Sekarang, akan kita cari nilai P sama dengan minus B per 2A. Nilai P sama dengan minus B per 2A. B-nya tadi 2, berarti minus 2 per A-nya diambil dari sini, 2 dikali minus 1. Sama dengan minus 2 per minus 2. Jadi nilai P-nya sama dengan 1. Langkah selanjutnya akan kita cari nilai Q. Q sama dengan Fp. Sekarang kita lihat nilai Fp-nya. Berarti itu Fp-nya kita masukkan 1. Berarti untuk persamaannya, kita ambil yang ini. Jadi minus 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 3. Kita peroleh minus 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi titik P, Q sama dengan P-nya tadi 1, Q-nya 4. Jadi titik puncak grafik adalah 1,4. Sekarang kita gambar. Titik puncak grafik adalah 1,4. Kita cari 1,4. Berarti ada di sini. Kita beri nama D. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya akan menentukan beberapa titik bantu. Akan kita cari pada tabel seperti ini. Sebelumnya, titik yang telah kita peroleh tadi ada minus 1,0, ada 0,3, terus ada 1,4, dan ada 3,0. Akan kita cari titik bantu agar lebih mudah. Tadi nilai X-nya udah ada minus 1, 0, 1, 3. Berarti yang belum itu ada minus 2,
ada minus 1 sudah, 0 sudah, 1 sudah, sekarang kita 2, 3 udah, berarti kita cari 4. Diingat persamaannya tadi, Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Sekarang akan kita cari yang X sama dengan minus 2, berarti Y-nya sama dengan minus 2 kuadrat ditambah 2 dikali minus 2 ditambah 3. Berarti minus 4 ditambah minus 4 ditambah 3 sama dengan minus 5. Ini berarti kita tulis minus 5. Berarti X, Y-nya minus 2, minus 5. Selanjutnya, jika X sama dengan 2, berarti nilai Y-nya minus 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 3. Berarti minus 4 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya 3. Berarti sini 3. Kita peroleh 2,3. Selanjutnya untuk X sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan minus 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 ditambah 3. Sama dengan minus 16 ditambah 8 ditambah 3. Sama dengan minus 5. Kita tulis di sini minus 5. Berarti X, Y-nya 4, minus 5. Diperoleh titik bantu minus 2, minus 5, 2,3, dan 4, minus 5. Sekarang akan kita cari titik bantunya. Yang pertama minus 2, minus 5. Minus 2, minus 5 berada di sini. Kita beri nama E. Kemudian ada 2,3. 2,3 berada di sini. Kita beri nama F. Kemudian ada 4, minus 5. 4, minus 5 berada di sini. Kita beri nama G. Jika digambarkan, akan seperti ini. Langkah selanjutnya akan kita buat grafiknya. Ingat pada aturan membuat garis pembatas atau membuat grafik. Yang pertama, jika memiliki tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, garis pembatas digambarkan utuh. Yang kedua, jika tanda ketaksamaan kurang dari dan lebih dari, garis pembatas digambarkan putus-putus. Tadi persamaannya itu Y kurang dari minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Dilihat tandanya di sini kurang dari. Berarti kalau kurang dari, tandanya digambarkan putus-putus. Berarti kita buat garis putus-putus yang melewati titik-titik yang sudah digambarkan. Berarti seperti ini. Nah, jika digambarkan akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 2, menentukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian Y kurang dari minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Yang pertama, memilih sebarang titik di luar garis Y kurang dari minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sebagai titik uji. Di sini Ibu akan memilih 0,0, karena 0,0 tadi tidak dilewati garis atau tidak dilewati grafik, berarti Ibu akan pilih 0,0 sebagai titik uji. Selanjutnya, mensubstitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan.
Y kurang dari minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Sekarang kita substitusikan, berarti Y-nya 0 kurang dari minus 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 3. Kita peroleh 0 kurang dari 0 ditambah 0 ditambah 3. 0 kurang dari 3. Nah, karena 0 benar kurang dari 3, berarti ini benar. Karena pernyataan benar, maka daerah penyelesaian dibatasi grafik Y kurang dari minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dan memuat 0,0. Ingat ya, tadi karena pernyataan benar, maka DP dibatasi grafik Y kurang dari minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dan memuat 0,0. Dilihat 0,0 berada di sini. Lihat ya, benar tadi 0,0 tidak dilewati grafik. Selanjutnya, pernyataan benar, maka DP dibatasi. Berarti ini batasnya, grafik ini. Dan memuat 0,0. Karena memuat 0,0, berarti yang diarsir yang ada 0,0-nya. Berarti sebelah sini yang diarsir. Jadi, jika digambarkan akan seperti ini. Ini merupakan daerah penyelesaian Y kurang dari minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Selanjutnya, untuk tugas, kerjakan LKPD 2 yang sudah Ibu lampirkan pada psikologi. Kumpulkan pada folder upload tugas. Terima kasih. Jika kalian masih ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan pada forum diskusi yang Ibu buat pada psikologi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.